Halo Usnivers dan Usni Readers, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng perpustakaan Usni. Perkenalkan, saya Eki akan menemani Usnivers dalam podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai dunia seputar perpustakaan dengan tema Pustakawan Masa Kini menjadikan perpustakaan tempat paling hype di kampus. Oke, terkait perpustakaan, saat ini di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, masih banyak yang menganggap bahwa perpustakaan itu sebagai tempat yang membosankan dan hanya tempat untuk menyimpan buku. Kalau ramai pun saat mahasiswa sedang skripsian aja nih. Padahal sekarang perpustakaan sedang berkembang dan bertransformasi menyesuaikan dengan keadaan zaman di saat ini. Oke, terkait perkembangan, kita telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat hebat yang sudah berpengalaman di bidang perkembangan perpustakaan, dan beliau juga merupakan Kepala Biro Pusat Pengetahuan dan Perpustakaan USNI, yaitu Bapak Febri Nurul Huda, SIP MM. Selamat pagi Pak Febri, apa kabar? Pagi Kak Eki, terima kasih. Perkenalkan, saya Febri Nurul Huda selaku Kepala Biro Pusat Pengetahuan dan Perpustakaan. Dan halo Usnivers dan Usni Readers. Ya gimana nih Kak Eki, kabarnya sehat kah? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi terkait tema kita nih Pak. Jadi saya ingin membahas sedikit terkait stigma mahasiswa sekarang. Siap. Menurut Bapak nih Pak, stigma mahasiswa sekarang kan masih banyak nih menganggap bahwa perpus itu sebagai tempat yang sunyi, Betul. hanya tempat untuk baca buku. Kalau ramai pun tadi buat saat skripsian aja. Kira-kira mengapa stigma tersebut bisa terjadi di kalangan mahasiswa Pak? Oke, terima kasih Kak Eki ya. Mungkin memang paradigmanya ya, perpustakaan yang benar kata Kak Eki bilang tadi. Menurut saya sih stigma itu muncul karena mungkin perpustakaannya sejak dulu nih ya, sejak dulu sering dipersepsikan hanya sebagai tempat yang penuh buku. Iya, betul. Terus juga posisi perpusnya ada di pojok ataupun di lantai atas dan segala macam ya, dan mungkin tempatnya yang sunyi, senyap atau membosankan yang tadi dibilang gitu kan. Betul. Ya mungkin akibatnya ya kan sebagian nih mahasiswa menganggap perpustakaan itu sebagai tempat yang kaku dan hanya dikunjungi saat ada tugas. Sebenarnya sih nggak begitu juga sih. Contoh misalkan di perpustakaan USNI tempatnya nyaman, bersih, terus juga ada latar musiknya dan segala macam. Nah padahal kan perpus saat ini tuh banyak berubah nih, banyak banget berubah. Contohnya misalkan perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi, tetapi juga menghadirkan ruang belajar yang nyaman ya kan. Terus yang tadi saya bilang nih fasilitas pendukung serta berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa ya. Jadi itu satu kolaborasi yang saya sih sangat bagus ya. Dan mungkin ada juga tantangannya sekarang adalah bagaimana kami terus mengenalkan perubahan tersebut ya, agar persepsi mahasiswa itu ikut berubah dengan membangun program, membangun literasi dan segala macam. Nah, mungkin ketika mereka datang nih ya dan merasakan langsung suasananya, pasti akan suasana yang cozy dan suasana yang benar-benar wah kekinian banget. Nah itu kan biasanya pandangan itu akan berubah dengan signifikan, dan dengan sendirinya pun juga paradoks fasilitas ataupun perpustakaan yang dibilang seperti tadi pada umumnya itu akan berubah. Seperti itu Kak Eki. Ini menarik sekali Pak. Ini kita melihat perbandingan kebiasaan mahasiswa yang sekarang. Kebanyakan mahasiswa sekarang tuh lebih suka nongkrong di coffee shop atau di angkringan dibanding perpus. Nah kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa mahasiswa lebih suka nongkrong di coffee shop atau di angkringan begitu Pak? Siap. Mungkin habitnya ya, karena generasi Gen Z ya, kita sebut sekarang generasi Gen Z. Mungkin kalau saya adalah generasi milenial nih ya. Mungkin Kak Eki masuknya generasi Gen Z ya. Oke.
Karena memang pergeseran habit ya, kita bilang nih habit yang dimana anak Gen Z itu sukanya tuh yang mungkin dibilang tidak mau yang konvensional, dalam arti dia sukanya yang bisa menghibur nuansa segala macam, kayak misalkan anak senja dia sukanya di pantai. Iya, betul. Kalau dia sukanya introvert, ekstrovert dan bla bla, dia mungkin di kafe gitu ya. Iya, Makanya betul. saya melihat ada perubahan ya, cukup signifikan ya. Mungkin kayak mahasiswa sekarang ya kan, mungkin tidak hanya mencari tempat untuk belajar ya, tapi mencari suasana yang nyaman ya. Mungkin contohnya salah satu adalah perpus mungkin bisa. Nah, karena mungkin yang tadi dibilang Kak Eki, misalkan coffee shop ya kan, itu kan menawarkan suasana yang lebih fleksibel ya. Iya, betul Tadi saya sekali. bilang yang Iya. tempatnya sekarang kan kafe juga bisa kan beli minum nih ya kan, atau Iya. beli kopi, bisa nongkrong 2 jam 3 jam kan biasanya. Nah, itu Iya. kan ininya, dan terus mungkin disediakan wifi yang sangat cukup dibilang kencang ataupun Iya. stabil ya kan. Nah, mungkin itu bisa menjadi diskusi dengan teman tanpa merasa ibaratnya terlalu formal ya kalau Iya, misalkan di betul, Pak. kopi. Nah, sebenarnya nih ya yang dicari mahasiswa itu bukan semata-mata kopi atau tempat nongkrong yang tadi saya bilang tuh ya Iya. kan. Mungkin melainkan pengalaman belajar Iya. yang tadinya wah kayaknya kafe bisa jadi tempat ibaratnya semacam wadah. Iya. Dia bisa menjalankan skripsi juga di kafe sampai berjam-jam. Karena saya juga dulu mungkin bukan di kafe, Kak Eki, Gimana, Pak? di warkop kalau saya mungkin kalau dulu ya Di kan. warkop ya, Pak. Jadi makanya mereka sebenarnya itu tadi mungkin sekaligus peluang juga nih bagi perpustakaan Iya. kita ya, Perpus betul. Usni itu untuk bertransformasi ya kan, karena kita harus mengikuti kebutuhan generasi saat ini. Kenapa? Iya, Karena kalau kita hanya cuman wadah aja nih, perpustakaan hanya cuman wadah aja tapi tidak ada inovasi, kita akan ditinggalin zaman kayak Ki. Coba contoh kayak Ki, misalkan di ruang perpustakaan yang sunyi yang tadi dibilang kayak Ki kan, Iya, masih betul. kayak Ki bosan kan kerja di seperti itu tapi nggak ada inovasi dan Iya, gebrakannya betul, kan. Pak. Ya Pesannya itu sangat bagus. ya, makanya disinilah perpustakaan Usni, saya dengan tim dengan Kak Eki juga di sini Betul. membangun suatu program yang mungkin bisa menjawab keresahan di dalam anak-anak Gen Z, yang dimana paradoks perpus itu tidak lagi sebagai yang tadi kita sebutkan itu. Iya. Seperti itu. Berarti sebenarnya perpus itu bisa menjadi alternatif alternatif atau bisa lebih baik lagi dibandingkan coffee shop atau tempat angkringan gitu ya Pak, Iya, maksudnya? betul. Makanya tadi saya bilang tadi, makanya itu sangat bisa kita kemas gitu ya. Misalkan kalau menurut saya nih, ataupun ini asumsi saya dan menurut keyakinan saya ya gitu ya kan. Nah, perpustakaan tuh ya mungkin bisa memiliki nilai tambah nih yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Misalkan selain menyediakan ruang dan nyaman tadi yang kita sebutkan kayak ya kan, cuman mungkin perpustakaan juga menyediakan sumber yang kredibel, yang kita juga ada gazebo juga ya Pak. Nah, betul nih teman-teman Usni Readers dan Usniverse ya. Jadi kita tuh ada satu keunggulan gitu ya kan, tadi dibilang fasilitas ya, mungkin nanti bisa kepoin Instagram kita nih, Instagram Usni Liberi nih ya kan, sekarang kita promosi kan nggak apa-apa ya, orang podcast kita kan ya kan. Jadi kita bisa mempromosikan gitu. Nah, itu juga nanti teman-teman Usni Readers dan Usniverse nih kayak Ki juga bisa melihat fasilitas apa gitu. Nah, ini buah karya kita sebagai pustakawan juga harus benar-benar berinovasi ya. Mungkin yang tadi bilang, mungkin kalau di perpustakaan Usni ini karena konteksnya mungkin ini perpustakaan Usni ya kayak Kia. Nah, itu universitas. Betul. Nah, kita juga memiliki koleksi buku ya kan, jurnal ilmiah dan akses internet yang stabil. Tadi saya bilang ruang diskusi ya kan, terus juga serta pustakawan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di perpustakaan Usni ya kan. Ya, itu kan juga suatu membuat mahasiswa juga bisa nyaman dan senang ya Pak ya. Betul, apalagi kayak gini contoh sebagai pustakaan pelayanan, dia memberikan pelayanan yang terbaik buat mahasiswa. Akhirnya mahasiswa kesini juga mendapatkan informasi yang lebih ya kan gitu. Dan itu kan
suatu apa ya gagasan baru, apalagi mencari referensi nih. Iya. Biasanya kan pustakawan kan orangnya diem segala macam gitu Iya. kan. Nah, ini enggak kalau Rata-rata mukanya jutek gitu, nah, Pak. jutek kalau di sini ceria, tenang aja. Yang cowok juga ceria, yang perempuan juga ceria. Jadi mungkin apa ya mahasiswa tidak hanya mendapatkan tempat yang nyaman tadi saya bilang kan, Iya. tapi juga dapat lingkungan akademik yang benar-benar mendukung proses belajar di perpustakaan dan juga untuk menjadi wadah diskusi, berkolaborasi dan untuk mengembangkan diri atau yang bisa disebut apa ya saya lupa tuh menambah bahasanya. wawasan gitu Menambah ya, yang Pak. wawasan juga. Tempat refreshing juga atau Ya rekreasi gitu. betul gitu. Oke, Pak. Nah, kira-kira nih Pak, wajah baru dari perpustakaan USNI itu kira-kira seperti apa Pak? Apa yang jadi pembeda perpustakaan USNI dengan perpustakaan lain? Gitu? Oh oke, menarik nih kayak gini. Ya kan, jadi yang tadi saya bilang, nah posisinya perpustakaan kita ini kan ada di lantai 5 nih. Oh ya teman-temannya Kak Eki ya. Paling atas nih ya kan. Kalau untuk apa ya tempat sih mungkin dibilang strategis ya, karena memang kita menggunakan akses lift ya kan. Utamanya ada lift ketika teman-teman USNI Readers dan USNIverse menekan tombol 5 di di kampus USNI udah langsung depannya itu perpustakaan kita, jadi akses sangat mudah. Nah itu juga kita juga banyak nih pembedanya ya kan, wajah misalkan kayak kita juga memiliki koleksi digital yang sangat lengkap nih kan kayak Eki. Terus juga repository kita juga cukup bagus ya kan, ada namanya ePrint, adanya juga Reposlim yang gimana itu kan layanan referensi yang jangka panjang, terus juga sangat dibutuhkan ruang baca data yang saya kita juga berencana mau nambah koleksi value juga ya Pak. Saya bilang uniknya ada gazebo, jadi gazebo itu letaknya itu di samping perpus ya, masih dalam satu halaman yang sama kan ya kayak Kia, tapi itu sebagai ruang baca terbuka ya kan, jadi dapatnya nanti angin-angin sepoi ya kan kayak Kia kan, bisa yang suka yang suka ya betul gitu. Kalau biasanya kan di perpus kan di tempatnya AC segala macam gitu kan ya, itu mungkin yang dapat bisa dimanfaatkan oleh sivitas akademik USNI maupun pengunjung luar ya bisa. Nah itu untuk tadi saya bilang berdiskusi juga, belajar kelompok dan segala macam. Dan itu suasananya lebih santai sih sebenarnya kalau di gazebo ya. Kenapa? Karena ya itu tadi tempatnya itu tidak monoton di dalam ruang baca aja. Dan ini juga kayak mungkin kayak kita juga rutin kan kayak ya mengadakan program betul Pak. Workshop literasi sekarang yang namanya kan. Nah, terus juga apalagi kalau singkatannya Sinelip kayak Ki, coba kasih tahu USNI. Cinema in Library. Nah, itu adalah suatu terobosan, gitu, betul, ala-ala bioskop mini gitu kan. Nah, bukan layar tancap nih teman-teman, tapi kan bioskop ya kan. Nah, itu terobosan yang dibuat oleh tim perpustakaan USNI nih, pustakaan USNI gitu. Jadi memang pustakawan tuh harus benar-benar energik ya kan kayak gitu. Nah, makanya terus ada lagi apa nih podcast. Nah, podcast ngopi. Nah, kita lagi lakukan ya kayak gitu. Iya, betul. Nah, ada singkatannya juga tuh ngopi apa tuh kayak gitu. Ngobrol bareng perpustakaan USNI. Nah, cakep gak tuh ya kan? Nah, itu kan salah satu program juga nih buat naikin apa kayak engagement ya. Engagement tentu saja buat media sosial kita semakin ramai dikunjungi oleh para ya netizen. Betul. Tap. Nih ini juga apa mungkin juga ada apalagi bedah buku ya kayak bedah buku. Terus juga kemarin kita baru mencatatkan workshop literasi yang cerpen, lomba cerpen. Nah, collab sama mahasiswa USNI juga Pak. Betul. Narasumbernya dari mana kayak Dari kebetulan teman saya Pak. Nah, ini juga nih punya rekomendasi yang bagus nih USNIverse dan Readers nih dari Kak Eki nih yang kan menghadirkan suatu apa ya narasumber ya, yang sangat luar biasa gitu. Jadi itulah salah satu program yang bisa buat naikin ini ya. Nah ini bukan program saya semata-mata teman-teman USNI Readers dan USNIverse ya. Jadi ini yang dibuat oleh pustakawan, khususnya pustakawan USNI yang benar-benar dia peduli dengan literasi. Nah ini makanya ya ini yang sangat menarik gitu loh. Nah terus juga tadi ada workshop literasi ini ya kayak ya kan. Apa aja tuh workshop literasi kayak biar teman-teman tahu gitu. Jadi kita setiap per 3 bulan tuh ada workshop literasi. Jadi temanya tuh berbeda. Yang terakhir kita lakukan itu temanya cerpen. Jadi kolaborasi sama anak ilmu komunikasi gitu. Yang pertama kita ngadain workshop, kemudian dilanjutkan dengan lomba
Dan itu salah satu Gitu. contoh ya Iya, program. betul. Nah itu masih banyak lagi nih teman-teman nih. Kalau mau kepoin aja medsos kita nih ya Mm-mm. kan. Jadi nanti teman-teman bisa melihat ya Iya, produk-produk apa gitu. iya Nah betul. terus juga apa ke depannya nih kayak Ki ya kan. Kita nih tim ya kan akan terus meningkatkan fasilitas ya kayak Iya. Ki ya yang mendukung kenyamanan mahasiswa. Mungkin apa ya salah satunya nih ya dengan menyediakan ya apa ya air minum ya Iya, air tapi minum ya. ini kan masih dalam tahap Tahap kita kan penyesuaian biasanya ya. kan perpus nggak boleh nih Iya. bawa minum Mm-mm. makan ya mungkin karena kita dapat masukan dari asesor ya kemarin Iya ya. betul Pak. Nah betul dia kan bisa apa untuk membawa makanan minuman cuma ini kan Iya. masih dalam tahap kita di Evaluasi oke lagi Pak. betul. Iya. Nah mungkin ada juga nih fasilitas apa ya sederhana ya sepertinya ini sudah banyak tersedia di bandara apa ya kayak tadi tuh yang air minum dispenser Iya, gitu yang bisa dispenser. langsung diminum ya tuh biasanya Iya kalau saya betul. pernah ke bandara tuh nih apaan ya kayak bisa kayak keran gitu kan ya Iya keren tiba-tiba sih. bisa langsung diminum kan itu Iya. nah mungkin Dusni bisa juga seperti itu ya bukan air keran yang bener-bener air dari toran ya kayak Iya. gitu sakit perut ya kan teman-teman ya kan. Jadi fasilitas yang ada di bandara, di stasiun bisa kita aplikasikan di perpustakaan. betul gitu. ya Itu betul sesuai dengan harapan Perpusnas juga sih Pak sebenarnya. cakep benar-benar makanya kita harus berinovasi dan harus update nih ya Iya kayak betul ya. Pak, betul sekali. Nah mungkin juga harapan nih dari saya atau dari tim Perpus ya mungkin tidak hanya menjadi tempat tadi mencari referensi ya kayak ya, tapi juga menjadi ruang belajar ya kan, berdiskusi, berkolaborasi ya Betul kan, terus sekali, apa Pak. tadi mengembangkan diri juga, Iya, terus skill. karena itu akan kita butuhkan untuk dan kita akan distribusikan ke semua seluruh sivitas akademika. Iya. Begitu kayak Ki. Oke Pak. Apalagi nih kita bahas-bahas lagi nih ya kan. Agak sebenarnya ini buat diri saya juga sih Pak. Oh oke. Terkait Galau bukan galau. Oh enggak terkait galau. membangun kebiasaan membaca nih Pak. Oh iya nih Iya, betul. Jadi itu sebenarnya PR kita bersama Wah, sebenarnya. betul banget Kira-kira ini. nih Pak, bagaimana cara membangun habit kebiasaan untuk agar kita tuh mulai terbiasa membaca buku gitu Pak. Apa saja nih kira-kira tipsnya gitu dari Bapak? Ya mungkin tipsnya dalam arti apa tadi ya lebih kayak apa kayak kita tadi mungkin bisa dijelasin. Membangun habit kebiasaan membangun biar habit. kita terbiasa membaca buku. Biasanya kan kalau baca Iya. buku hanya saat ngerjain tugas aja gitu atau kalau memang bener-bener lagi kosong. Tapi walaupun lagi kosong pun kebanyakan masyarakat kita tuh lebih sering scroll HP dibanding baca buku. Betul, menarik. Gitu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya gini nih, mungkin indeks dari apa literasi di Indonesia ini kan memang belum terlalu signifikan ya. Iya betul. Karena ya apa ya, menurut saya sih, saya juga sebagai pustakawan, kita sebagai pustakawan ya, kadang juga saya ya mohon maaf nih ya, saya juga kalau baca buku juga pengennya cepet-cepet selesai ya kan, karena saya pengen tahu, misalkan saya contoh ini saya aja pribadi ya teman-teman atau Snivers dan Readers atau kayak Ki ya, misalkan saya baca bukunya itu cuma saya baca berapa halaman segala macam, inti-inti sarinya gimana bla 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 sampai di abstrak belakang aja gitu. Jadi memang apa ya mungkin kalau saya sih lebih cenderung memang kita harus benar-benar membaca. Kenapa? Karena dengan membaca itu kita bisa tahu dan bisa wawasan kita bisa lebih luas ya kan. Terus juga apa esensi dari membaca buku secara bener-bener textbook itu tuh beda banget vibe-nya ketika kita menggunakan handphone. Iya betul Pak. Misalkan handphone itu kan biasanya kan e-book ya. Iya, ya kita scroll tuh tiba-tiba nanti nyangkutnya malah ke mana tuh IG, Instagram ya kan, TikTok atau lagi Shopee ya kan. Jadi kita concern untuk apanya ya baca bukunya tuh ke skip ya. Apalagi lagi baca buku misalkan terkait pengantar ilmu perpus nih misalkan, karena kita backgroundnya perpustakaan ya teman-teman, tiba-tiba nyangkutnya ke webtoon ya kan. Nah loh sama-sama ini juga sih Pak sebetulnya. Nah kan konteksnya buku ilmiah malah buku komik ya, buku novel gitu. Nah mungkin triknya mungkin itu tadi saya bilang luangkan waktu ya kan sejenak, misalkan lagi ada di tempat umum, lagi di busway segala macam. Cobalah cari teman-teman yang menarik ketika punya bacaan yang benar-benar disukain. Misalkan suka terkait motivasi ataupun apa, nah itu
coba di ini. Saya juga lagi beberapa belakangan ini ya teman-teman membaca buku yang saya suka. Iya. Karena kalau dengan yang saya suka itu kadang-kadang menarik aja sih buat kita. Betul. Dan juga jangan sampai kita tuh melupakan namanya ibaratnya untuk membaca. Karena kalau kita tidak sering-sering meningkatkan literasi kita untuk khususnya membaca itu akan membuat kebodohan buat kita sendiri gitu kan. Kadang kan apa ya, ini lagi mode serius aja nih kayak ya kan, kayak orang bener aja ya, orang bener serius ya. Jadi mungkin seperti itu trik sederhananya ya. Jadi ya karena kita pustakawan, apalagi kita menjaga ribuan pemikir ya di perpus ya khususnya kan, itu kan dari satu buku berapa judul buku ini kan satu pemikiran yang kita jaga kan gitu. Berarti dimulai dari hal yang kita sukai terus konsisten ya Pak. Betul, yang paling bener banget nih kayak gini yang kita sukai dan konsisten dan kita bener-bener ibaratnya ya bener-bener harus gitu, wajib gitu. Itu sih. Jadi gini Pak, kan purpose itu apakah bisa untuk mengembangkan soft skill kita Kak? Oke. Soft skill atau kemampuan lain gitu agar kita pun bisa berkembang gitu selain membaca buku gitu. Oke. Menarik nih pertanyaan ini teman-teman Usnivers dan Usni Readers ya. Ya kalau misalkan tadi dibilang bisa mengembangkan soft skill dan hard skill dan ya itu sangat bisa sekali. Bahkan perpustakaan nih saat ini juga memiliki peran ya. Yang jauh lebih luas gitu ya kan. Contoh misalkan mahasiswa dapat mengikuti berbagai kegiatan betul yang kami selenggarakan atau tim saya selenggarakan. Contoh tadi ya kan, baik lagi yang tadi kita bahas di awal seperti workshop ya kan, bedah buku, diskusi atau podcast dan serta kegiatan literasi lainnya. Nah, memang melalui program tersebut atau kegiatan tersebut mahasiswa tuh dapat membeli kemampuan komunikasi, berpikir kritis ya kan. Jadi jangan cuma hanya berpikirnya itu hanya berpikir yang mageran nih ya kan, yang ibaratnya udahlah pengennya yang instan gitu. Tapi namanya sudah mahasiswa ya kan, berarti kan sudah di atas segalanya ya kan gitu. Jadi harus berpikir yang kritis tuh bukan berarti kita jadi orang yang idealis gitu, enggak juga, tapi kita mengasah pola pikir kita aja sini kayak ya kan. Misalkan kayak contoh misalkan public speaking. Iya betul sekali Pak. Ya kan? Iya betul. Apalagi terkenal pustakawan public speakingnya agak gitu banget ya. Nah, kalau Usnivers dan Usniders main ke Usni, perpustakaan Usni, pustakawan kita terampil banget dan atraktif banget lah pokoknya ya kan. Jadi public speakingnya juga oke lah gitu. Bukannya kita sombong nih teman-teman, cuma ya karena kami menempatkan bahwa di dalam pekerjaan itu sebagai rumah kedua kita ya kayak ya. Apalagi kita pustakawan ya, kita coba pengen membuat suasana yang happy, yang cozy. Jadi supaya paradoks yang dibilang perpustakaan tempatnya gini-gini ya itu kita coba bangun dengan energi positif ya kan, karena itu kan sangat penting juga. Dan juga bisa bekerja sama juga nih, bisa bekerja sama dengan Civitas juga, terus juga bisa dengan dosen ya kan. Dan juga tadi saya bilang mereka konteks yang kita bicarakan dengan praktisi dan maupun sesama mahasiswa tadi gitu. Jadi memang perpustakaan itu juga bukan hanya tempat yang memperoleh informasi, tetapi juga tempat untuk mengembangkan kompetensi. Betul, nice nggak tuh ya kan? Mantap sekali. Nah, kalau boleh nih Pak, kira-kira 3 tips aja nih Pak, agar mahasiswa tuh bisa betah berkunjung ke perpus nih, kira-kira apa aja Pak? Tips dan trik kayaknya. Iya betul sekali. Kalau saya sih tidak memberi tips ya, lebih kayak secara pengalaman aja gitu ya. Mungkin kalau saya boleh berbagi ya. Ini 3 aja nih, nggak boleh lebih apa 4 boleh lebih, silakan, lebih 3 aja deh, nggak cukup waktu durasinya ya. Oke, jadi kalau pertama nih ya, kalau saya boleh berbagi tips sederhana, yang pertama itu mungkin Kak Eki ya, datanglah ke perpustakaan nih, bukan hanya saat ada tugas aja nih, biasanya kan tugas doang nih ya ketika mau skripsi ya. Skripsi aja sih pas bener. Nah, baru udah tuh rame ya. Nah, mungkin jadikan perpustakaan nih ya kayak sebagai bagian dari rutinitas atau habitnya sehari-hari gitu. Misalkan untuk membaca yang tadi kita bilang juga, membaca itu apa sih sangat penting gitu kan. Terus juga buat berdiskusi
atau mungkin sekedar mencari suasana belajar yang lebih kondusif. Karena kan kalau misalkan di mana tuh di kafe Di tadi kafe, iya. keluarin duit juga kan kayak Iya, gitu. boncos juga duit. Nah itu dia kan, belum lagi beli kopi harganya 50.000 misalkan, Iya. ya kan, daripada buat 50.000 buat mending buat beli makan, ya Iya, kan. Apalagi perpustakaan tempatnya juga nyaman, ya betul, kan. Pak. Jadi itu sebagai trik yang mungkin bisa minimalisir biaya pengeluaran yang over gitu. Iya. Misalkan saya juga dulu pernah pengalaman, saya kuliah dulu ya di S1, saya tuh di kampus sebelumnya. Jadi ketika saya mau skripsi, walaupun dulu belum ada maraknya coffee shop nih kayak Oh iya. warkop contohnya yang disini warung kopi gitu, itu nggak cuma hanya kopi saja, pasti ada rokoknya temennya. Nah, apalagi kalau mau ke perpustakaan juga, saya bilang, aduh ngapain sih ke perpustakaan jauh Iya, gitu. iya. Nah, ketika saya sekali mencoba, saya ketagihan, oh ternyata kenapa nggak dari dulu saya kalau seperti ini ke perpus gitu. Iya, Nah betul, ya Pak. kan, nah itu salah satunya itu harus benar-benar itu tadi teman-teman. Jadi perpustakaan khususnya di USNI nih ya, atau perpustakaan di seluruh Indonesia maupun di yang lainnya, khususnya perguruan tinggi ya, Iya, betul, Pak. itu sudah bagus-bagus kok Kaiki, udah sangat merubah wajah perpusnya jadi lebih nyaman, lebih rapi, lebih estetik dan otentik lah ceritanya gitu Iya, kan. betul. Nah, terus juga yang kedua nih Kaiki ya kan, mungkin bisa manfaatkan semua fasilitas nih yang tersedia. Terus juga jangan hanya meminjam buku aja nih Kaiki. Iya, Biasanya betul. terus minjem buku aja gitu kan, sama mulangin buku gitu kan ya, Iya. misalkan ya. Tetapi juga gunakan nih juga ruang diskusi nih Kaiki nih. Iya. Misalkan contoh tadi kayak Kaiki ya, koleksi Iya, digital. koleksi digital. Banyak kan koleksi digital kita Iya, kan banyak, Kaiki Pak, ya. banyak. Nah, itu teman-teman, terus juga repositori ya Iya, Kaiki, betul, Pak. jurnal elektronik, terus apa lagi ya? Ya banyak lah ya referensi yang kita punya. Makanya datanglah ke perpustakaan kita nih gitu. Iya, Teman-teman juga mungkin bisa juga nih ikut berbagi kegiatan literasi ya betul, Kaiki. Pak. Nah, pokoknya setiap apapun kegiatan terupdate harus pantengin Iya, media betul, Pak. sosial. Oh ya kan, Usnivers dan Usni Readers ya kan. Iya. IG kita juga namanya Usni Library ya. Iya, Usni Library. Kalau di TikTok juga sama ya. Sama, Pak. Nah, Iya. ya mohon maaf nih kalau saya kan memang tidak terlalu medsos banget, tapi ketika medsosnya Perpus Usni bagus, jadi saya ikut-ikutan nih gitu. Apalagi saya sering di-tag-in juga nih sama tim saya, sama staff saya gitu kan, program-program sampai waduh, yang harus saya lihat story malah story Perpus mulu. Jadi Perpus banget nih kan gitu. Jadi tapi itu sangat bagus, itu salah satu peningkatan yang saya rasa tuh bagus gitu kayak gini. Nah, terus juga ketiga juga nih ya mungkin membangun rasa ingin tahu ya kan. Semakin sering datang ke perpustakaan, semakin banyak yang kita dapatkan keilmuannya kan kayak ya. Terus juga semakin banyak juga informasi, pengalaman dan inspirasi juga kan kayak ya. Terus kompetensi juga ya. Nah, betul, yang diperoleh juga mungkin. Terus juga saya sih yakin ya bahwa perpustakaan itu akan menjadi tempat yang menyenangkan jika dimanfaatkan secara maksimal dan sewajarnya dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman nanti gitu. Ya mungkin saya juga nih mengajak nih ya kayak ya seluruh nih khususnya mahasiswa USNI ya agar lebih kayak mungkin dekat dengan perpustakaan ya kayak ya. Datang nih, jangan cuma hanya memanfaatkan fasilitas kayak main pulsa segala macam bla 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 atau nongkrong di pojok diskusi ya, tapi datanglah dan manfaatkan fasilitas yang tersedia ya kan kayak ya di perpus, dan jadikan perpustakaan nih kayak sebagai ruang untuk belajar, berkarya, terus juga bisa berkolaborasi ya kan kayak gitu, terus juga serta membangun diri tadi yang kita bahas gitu kan. Nah, ini teman-teman, kami dari perpustakaan USNI nih ya kan selalu terbuka selebar-lebarnya untuk menyambut seluruh sivitas akademika USNI khususnya maupun yang pengunjung luar. Iya, betul. Itu kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya tempat nongkrong itu nggak harus di luar kampus ya, Pak. Di perpus pun kita bisa manfaatkan fasilitas perpus yang ada, dan juga layanan kita juga selalu ada dan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa itu sendiri ya, Pak. Betul. Nah, ini
kita sudah nyampe di penghujung acara nih, Pak. Iya, tidak Eh, kayaknya baru 5 menit kayak gitu ya kan. Iya. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Oke. Semoga diskusi kita hari ini para Usnivers bisa mendapatkan manfaat dari Amin. podcast kita kali ini. Siap. Oke, Usnivers, jangan lupa follow akun Instagram kita, follow di bawah dan ini, like teman-teman. video ini agar Usnivers tidak ketinggalan kegiatan menarik yang ada di perpustakaan USNI. Betul. Tetap produktif dan berprestasi. Salam literasi.